5 مواقف أبكت النبي محمد في المعراج صلى الله عليه وسلم. Ada 5 tempat yang dimana membuat sedih dan menangis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة الإسراء والمعراج امرأة معلقة بشعرها عريانة والملائكة تضربها بسيطان في ظهرها وفي بدنها حتى يتقطع لحمها وشحمها. فقلت يا جبريل من هذه؟ Hal pertama yang disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya, di mana beliau melihat seorang wanita yang diikat kepalanya, rambutnya diikat, dan kemudian dalam keadaan aryan, dalam keadaan bertelanjang, dan kemudian dipukuli oleh para malaikat yang menyebabkan seluruh tubuhnya terpotong. Maka ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah wanita tersebut dan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Qala hiya min ummatik ya Muhammad. Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, ini adalah umatmu ya Muhammad. Wa hiya alladhi takshif auratha wa takshif shay min jamaliha lil ajanib. Wanita ini yang dimana ketika dia hidup di dunia, dia adalah wanita yang selalu membuka auratnya. Dia adalah wanita yang tidak menutup auratnya seperti apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. فيا إخواني ويا أخواتي في هذا المجلس المبارك، الدروس والعبر من الإسراء والمعراج أن نحافظ على زوجاتنا، نحافظ على بناتنا، نحافظ على أخواتنا. ماذا يعملون بالإنستغرام؟ ماذا تعمل في الفيسبوك؟ ماذا تعمل في الانستغرام؟ ماذا في التويتر، في الفيسبوك، في المصائب؟ هذه المصائب الذي شتتت شمل أفكار بناتنا ونسائنا، تنشر صورها، تنشر عريانها والعياذ بالله. هذه مصيبة البلايا والمصائب التي حلت بالأمة. Pelajaran yang bisa kita ambil daripada perayaan Isra dan Mi'raj ini adalah di mana kita harus lebih memperhatikan tentang anak-anak perempuan kita, tentang istri kita, atas berbagai macam hal yang mereka lakukan, bahkan sampai aurat mereka. Nah, ini menjadi bahan perhatian yang penting bagi diri kita, di mana mereka para wanita dengan mudahnya tanpa ada rasa berdosa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memamerkan aurat mereka di media-media sosial. Kita dapat lihat dengan mudahnya. Nah, kita harus menjaga daripada keluarga kita, anak-anak perempuan kita, istri kita, agar mereka bisa terpelihara dan terjaga seperti apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa ra'a sallallahu alaihi wasallam rajul waqif fa idha bi ahad al malaika ya'khudh hajar bi yaminihi wa hajar bi yasarihi fayardakh biha ra'sahu hatta yatafattat ra'suhu wa yuksar marra ukhra wa ya'ud wa yuksar fala zal yuksar wa يعود ويكسر فيكسر رأسه. فقلت يا جبريل من هذا الذي يفتت رأسه وتكسر أعظام رأسه؟ قال هذا من أمتك يا محمد. من هو؟ الذي إذا سمع الأذان وهو مشغول بالجوال، إذا سمع الأذان والنوم أفضل له من صلاة الصبح، إذا سمع الأذان وتخاذل بلعب الكرة ولا بمسلسلات ولا بخزعبلات ولا ببعد عن الصلاة يكسر رأسه في يوم القيامة. Hal yang kedua yang diperhatikan atau dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya, di mana beliau melihat malaikat memegang di tangan kanannya itu batu dan di tangan kirinya juga sebuah batu, yang di mana kedua batu itu dipukulkan kepada seorang makhluk, kepada seorang manusia, sampai kepala orang tersebut menjadi pecah. Berkeping-keping kepalanya itu dipukul sama malaikat dengan kedua batu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, hadza min ummatik. Wahai Nabi Muhammad, ini adalah umatmu. Nabi Muhammad kembali bertanya, apa yang dilakukan oleh laki-laki ini sehingga kepalanya dipukul oleh malaikat dengan menggunakan kedua batu sampai hancur dan kemudian dikembalikan seperti semula. Dipukul lagi, hancur lagi, dikembalikan seperti semula. Apa yang dilakukan olehnya? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang dimana ketika mendengar panggilan adzan mereka pura-pura nggak dengar, mendengar panggilan adzan pura-pura nggak tahu, mendengar panggilan adzan sibuk dengan handphonenya, mendengar panggilan adzan lebih memilih tidur daripada datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Al-mawqif ats-tsalits ra'a an-nabi Muhammad rajul wa imra'ah ya'kulun
من اللحم الخبيث، لحم الكلاب ولحم الحمار المتفجر بعد موته ب3 أيام رائحة نتنة، ولحم الطيب موجود، ولحم المندي، لحم الغنم رائحته طيبة، فيذهبون يأكلون من هذا. من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناه. الرجل معه امرأة حلال فيترك الحلال يذهب إلى الحرام، والمرأة معها الرجل الحلال فتذهب إلى الحرام، يأكلون يوم القيامة من هذا اللحم الخبيث. Hal yang ketiga yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di mana beliau melihat sesosok laki-laki dan perempuan yang di mana keduanya sedang makan makanan bangkai, daging yang sudah bau, yang mengeluarkan bau busuk, itu sedang dimakan oleh mereka. Padahal di dekat mereka ada daging yang lebih baik, ada daging yang lebih layak untuk mereka makan. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, hada min ummatik, ini adalah umatmu, dan dosa apa yang dilakukan oleh keduanya sehingga mereka lebih memilih memakan bangkai yang sudah mengeluarkan bau busuk ketimbang daging yang lebih baik, lebih bagus, lebih enak yang berada di dekat mereka. Maka dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka laki-laki dan wanita ini adalah selama mereka hidup di dunia mereka suka melakukan perbuatan zina, di mana mereka lebih menyukai hal-hal yang haram ketimbang apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk mereka, di mana seorang laki-laki lebih menyukai wanita-wanita lain yang haram untuk mereka, di mana seorang wanita lebih menyukai laki-laki yang lain yang haram untuk mereka. Maka balasan mereka seperti itulah yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah. الموقف الرابع من الإسراء والمعراج نأخذ فائدة ودروس وعبر. رأى النبي محمد رجل بطنه كبير ويسبح في مسبح من الدم، لكن الدم يغلي من شدة النار والملائكة تضربه كل ما أراد أن يخرج من هذا المسبح من النار الذي يغلي من الدم، تضربه الملائكة بسلاسل في بدنه كل ما أراد أن يخرج. من هذا؟ قال هذا آكل الربا وآكل مال اليتيم وآكل الحرام هذا. Kemudian hal yang keempat yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah melihat sosok manusia yang di mana dia memiliki perut yang sangat besar. Kemudian dia berada di satu kolam. Ya, kolam yang airnya itu bukan air seperti di kita, tapi darah yang mendidih dengan sebab api neraka tadi itu. Ya, ketika laki-laki ini berada di kolam tersebut, maka laki-laki ini dipukul oleh para malaikat sampai tubuhnya menjadi hancur, kemudian dihidupkan kembali, dipukul lagi dan terus seperti itu. Maka ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang begitu berat kepada dirinya? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, dia adalah orang yang ketika di dunianya suka makan riba, suka renten, ya itu, kemudian suka makan makanan yang haram, ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ra'a sallallahu alaihi wasallam rajul ya'ti al-malaika yusubbu fi udhunayhi az-zayt al-maghli ar-rasas al-mudab fayatafajjar ra'suhu. Man hadha ya Jibril? Alladhi yasma' al-ghina al-muthir lish-shahwa, yasma' sawt al-mar'ah yuthir li-shahwatuhu, hadha yusabbu fi udhunayhi ar-rasas al-mudab. Hal yang kelima yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang di mana telinganya itu dituangkan minyak panas. Ya, minyak panas, minyak neraka nih. Yang dituang ke dalam telinganya adalah minyak panas, yang di mana dengan tersebab minyak tersebut sampai memecahkan kepalanya. Dan terus dilakukan seperti itu lagi. Maka ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, laki-laki ini ketika di dunia dia suka dengar lagu-lagu yang sampai menimbulkan syahwat. Itu dengar lagu, biduan nyanyi gitu ya, dia bergoyang sampai menimbulkan syahwat nih. Nah, tersebab itulah maka laki-laki seperti ini nih, yang suka ngedengerin lagu terus sampai timbul syahwat. Dengan sebab lagu tersebut, maka akan disiramkan ke dalam telinganya itu minyak panas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. هذه 5 مواقف من الإسراء والمعراج خذوها بقوة ولا تتخاذلوا عنها ولا تهملوها. Ini adalah 5 pelajaran yang menjadi bahan perhatian buat kita. Pegang dengan
kerjakan sekeras-kerasnya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita tinggalkan atas sebuah perhatian yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan kepada